Shalom kasih Kristus. Hari yang baru ini tentunya saudara dan kita semua semakin kuat dalam mempercayai firman Tuhan. Karena saat menerapkannya, menerima hasil sekalipun harus membayarnya dengan mahal. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar tetap dibimbing menjadi orang benar yang tetap menghasilkan buah-buah kehidupan bagi Tuhan. Kita berdoa, Bapa, biarlah kasih karuniamu terus memimpin kehidupan kami pada hari ini, agar saat kami menerima kebenaran firman Tuhan disingkapkan, firman-Mu dapat menguatkan, menambahkan iman percaya kami semakin kokoh dan kuat di dalam Engkau, sehingga kami tetap menghasilkan buah-buah seperti apa yang Kau harapkan. Tuhan, terima kasih. Pimpin sekali lagi, urapi kami semua, dan mampukan kami untuk menerapkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tetap menghasilkan. Terdapat dalam Mazmur 92 ayat 12 dan 14. Demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Penulis Mazmur 92 ini menggambarkan orang yang mengenal Tuhan akan memiliki tingkat percaya pada Tuhan begitu kuat, sehingga pemazmur menyamakan kehidupannya seperti pohon kurma sekalipun di usia tua. Dari apa yang disampaikan oleh pemazmur tentang orang benar di mata Tuhan itu sangat luar biasa, agar kekaguman kita terhadap Tuhan bertambah dahsyat dan semakin melekat dalam Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah lakukan. Juga perhatikan hidup kita sebagai orang benar seperti pohon kurma yang sudah tua tetap menghasilkan buah. Apa keistimewaan dari pohon kurma sehingga ditulis dalam Alkitab? Pohon kurma adalah pohon yang lama ada di Teluk Persia, dan menurut sejarah pohon tersebut telah dibudidayakan sejak zaman kuno, yaitu sekitar 4000 sebelum Masehi. Pohon kurma dapat berbuah dari usia 4 sampai 7 tahun, bahkan usia dari pohon kurma itu dapat mencapai 100 tahun. Satu pohon kurma dapat menghasilkan buah 80 sampai 120 kilo pada setiap musim panen buah. Kasih Kristus mungkin bertanya, apa hubungannya antara orang benar dengan pohon kurma yang berbuah? Ini menunjukkan peran orang benar di mata Tuhan sangat luar biasa. Sekalipun ditilik dari usia, tidak ada kekuatan yang dapat diandalkan, tetapi dapat memberi kontribusi yang sangat berarti, dapat mendatangkan dan membangkitkan kegerakan dan kebangunan rohani yang dilakukan bersama gereja, di mana mereka ditanam dan bertumbuh. Sebagaimana pohon kurma, di mana buahnya dapat memberikan energi bagi setiap orang yang mengkonsumsi buah kurma tersebut. Biarlah setiap kita sebagai orang benar terus menghasilkan tunas-tunas muda melalui buah yang kita hasilkan. Bahkan bukan hanya melahirkan tunas-tunas muda yang tanpa menghasilkan energi atau kekuatan, tetapi mendatangkan energi baru yang memunculkan kegerakan dan kebangunan rohani yang dahsyat di bangsa kita, juga di seluruh dunia. Orang benar itu seperti pohon kurma, sekalipun sudah tua, jika tertanam dengan benar pasti akan mendapatkan nutrisi yang dapat memberikan kontribusi atau manfaat kembali kepada tempatnya ditanam sesuai pertumbuhannya. Sekarang mulailah menyadari tentang arti pentingnya menjadi orang benar. Tuhan begitu sangat memperhatikan kita. Oleh sebab itu, kuatkan hati dan tetaplah percaya apa yang firman Tuhan katakan. Walau itu sesuatu yang sulit untuk dimengerti dan mungkin terdengar tidak masuk akal, tetaplah percaya. Firman Tuhan tidak akan gagal. Ini janji Tuhan, artinya jelas. Tuhan tetap memiliki rencana bagi kita. Bahkan ketika kita sudah tua dan lemah, Tuhan tetap mau pakai kita tanpa melihat umur dan kemampuan kita. Tuhan ingin kita terus menghasilkan buah dalam kesegaran yang tak lekang dimakan usia. Seperti itulah seharusnya orang benar tetap menghasilkan. Kekasih Kristus, kita yang usia muda, usia tua, hendaknya berbahagia bila kita terpilih dan ada sebagai orang benar di mata Tuhan.
Tuhan yang terlihat adalah apakah kita sebagai orang benar itu produktif atau tidak. Bila kita produktif, Tuhan akan mengalirkan nutrisi dan akan membuat kita sebagai orang benar tetap berbuah menjadi gemuk atau sehat dan segar. Walau Tuhan akan menjadikan kita tetap berbuah dan segar, tetapi jangan kita abai untuk menjaga hidup kita, untuk tetap bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Nya. Bila tidak, rencana Tuhan tidak akan tergenapi dalam hidup kita. Kekasih Kristus, agar buah-buah kita pada masa tua kita menghasilkan buah yang lebat dan berkualitas. Mari sejak saat ini atau selagi usia dini, jangan biarkan hidup kita tercemari hal-hal yang merusak iman percaya kita. Mari sadari sekarang bahwa dalam tubuh kita itu merupakan tempat Allah bertahta. 1 Korintus 3 ayat 16. Maka dari kita harus menjaga kekudusan hidup dalam setiap harinya. Dan biarlah itu menjadi suatu prinsip dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap menghasilkan buah-buah kehidupan yang senantiasa menyenangkan Tuhan. Mari jadikan hidup kita sebagai orang benar dan tertanam di bait Allah, maka kita akan tetap menghasilkan buah-buah hingga masa tua. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami melalui firman ini agar kami terus tetap tinggal di dalam Engkau dan semakin berakar di dalam Engkau, supaya kami tetap menghasilkan buah-buah yang baik, agar kami tetap menjadi orang benar di hadapan-Mu, karena Engkau memperhitungkan sikap dan tindakan bahkan perbuatan kami sebagai orang benar. Orang benar sangat-sangat berharga dan berarti di hadapan-Mu, Tuhan. Itulah yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami, bahwa sekalipun kami masih tua atau sudah tua, kami tetap memberikan hasil yang menyenangkan Engkau, Tuhan. Biarlah lewat seluruh kehidupan kami, Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan melahirkan generasi-generasi baru yang mempercayai Engkau secara dahsyat dan luar biasa, sehingga terjadi satu kegerakan dalam dunia ini. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih yang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.